Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mata kuliah kegawat daruratan, salah satu kasus yang diangkat adalah masalah keracunan atau intoksikasi. Nah, yang dinamakan toksisitas itu adalah proses terjadinya keracunan, sedangkan toksinnya sendiri semua hampir bahan yang ada di dunia ini sifatnya adalah toksin apabila digunakan secara berlebih, dan memang ada bahan yang memang dari awalnya merupakan bahan yang berbahaya untuk tubuh. Misal seperti sebuah penggunaan obat, seperti penggunaan antibiotik. Nah, antibiotik apabila digunakan sesuai dengan dosis penggunaan, maka dia berfungsi sebagai obat. Tetapi apabila disalahgunakan atau drug abuse, maka akan terjadi yang namanya toksisitas atau keracunan. Jadi yang pada dasarnya setiap obat adalah sifatnya bisa berfungsi sebagai obat atau sifatnya sebagai racun, tergantung dalam penggunaannya. Baik, dan adapun tersebut ada bahan-bahan yang dari awal merupakan sifatnya adalah toksik atau berbahaya atau beracun terhadap tubuh. Baik. Nah, akan ada beberapa soal, 3 soal. Silahkan rekan-rekan mahasiswa nanti untuk mengerjakan soal dan dikerjakan, dipilih jawabannya beserta alasan jawabannya. Nah, alasan jawaban silahkan dibuat video. Nah, videonya akan diunggah di YouTube. Linknya silahkan dipaste di komen yang ada di @link. Nah, jadi akan ada 3 soal. Soal yang pertama, seorang pasien datang ke UGD dengan informasi yang disampaikan pengantar pasien. Pasien minum cairan pel, keluar cairan berbusa dari mulut. Hasil pengkajian awal, pasien mengalami penurunan kesadaran, nadi lemah, tekanan darah 100/60 mm hidrat serum atau Hg. Tindakan yang tidak boleh dilakukan pada pasien adalah enhance elimination, meningkatkan eliminasi. 2. Initial decontamination, mencegah reabsorpsi dengan menurunkan konsentrasi zat. Yang C, memberikan antidotum spesifik. D, merangsang muntah atau emesis. Dan E, chemical absorption atau upaya obat penyerap zat berbahaya tersebut. Nah, silahkan pilih dan beserta alasannya. Soal yang kedua, korban mengalami keracunan akibat etanol atau oplosan. Korban tidak sadar, nadi masih terabat tapi lemah, hipotensi, ada usaha nafas. Apa tindakan spesifik mengatasi kasus tersebut? A, memberikan arang aktif. B, memberikan metanol sebagai antidot. C, gastric lavage. D, memberikan emetik. Dan E, purgation. Nah, silahkan dipilih dengan jawabannya. Yang ketiga, seorang mengalami kejadian gigit ular, tampak bengkak sekitar luka, nyeri, dan belum dibawa ke UGD. Tindakan awal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan terapi sabu adalah melakukan penghisapan pada daerah gigitan. B, fiksasi pada bagian proksimal dan distal dari gigitan. C, fiksasi pada tempat gigitan ular. D, merendahkan posisi yang digigit ular. Dan E, melakukan insisi pada luka. Pilih jawaban dengan analogi atau pertimbangan rasionalnya. Baik, kita akan masuk pada beberapa penjelasan teori. Nah, treatment of drug overdose yaitu adalah terapi pada kejadian overdosis obat ataupun keracunan obat. Nah, penata laksanaan toksisitas atau keracunan sifatnya secara akut tergantung jenis bahan toksiknya. Jadi kita ada prosedur umum dan ada prosedur spesifiknya. Tindakan spesifiknya tetap suportif pada kondisi-kondisi tanda vital. Apabila sesak, berikan O2, muntah dan dehidrasi dengan cairan fisiologis. Hipoglikemi berarti berikan cairan yang ada kandungannya gula. Apabila kejang, berikan obat antikonvulsi dan sesuai dengan simptomatiknya. Terapi spesifiknya antidotum ataupun sesuatu zat yang menjadi lawannya atau penetralnya, yaitu antidotum. Nah, identifikasi zat berbahaya atau racunnya, mengenali bahan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Penting untuk penegakan diagnosis. Apabila diagnosisnya tepat, maka tindakannya pun juga akan sesuai, karena jenis keracunan sangat banyak sekali. Kemudian jenis sifat-sifat zat itu memiliki spesifikasi dan peran dan kerja sendiri dalam tubuh. Kemudian sehingga memberikan pertolongan yang berbeda.
Cara identifikasi: lakukan wawancara pada pasien pengantar atau keluarga. Identifikasi di tempat kejadian dan termasuk mulainya sejak kapan. Pemeriksaan laboratorium, sampel biologis, pakaian, barang yang ada di sekitar, dan sangat penting kapan waktunya ya, oke. Kemudian memperkirakan kadar racun dalam plasma. Nah, untuk memperkirakan kadar racun dalam plasma ini perlu penghitungan khusus. Biasanya tim medis yang akan melakukan ini otomatis, sehingga dia akan menghitung berapa dosis yang akan diberikan. Misal contoh keracunan pada soal di atas tadi, keracunan pada etanol ataupun metanol, maka akan diperkirakan berapa kira-kira persentase zat aktif yang ada di dalam plasma. Kemudian memperkirakan tingkat keparahan, dapat tahu racun sudah sampai pada fase apa, sehingga dapat memberikan tindakan yang sesuai saat korban dibawa ke tempat pertolongan. Kemudian untuk dapat memperkirakan racun sudah mencapai organ apa, nah ini memang harus dilihat berdasarkan hasil pengkajian atau pemeriksaan fisiknya. Prinsip terapi: pertama, initial decontamination; 2, enhanced elimination; 3, specific antidote. Nah, beberapa tindakan ini bisa diberikan. Pertama, initial decontamination adalah menjaga konsentrasi racun di jaringan agar tidak tereabsorpsi lebih, sehingga kondisi konsentrasinya dapat diturunkan sebelum diserap menuju ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian meningkatkan eliminasi atau enhanced elimination ini adalah menjaga konsentrasi racun di jaringan supaya tetap rendah dengan cara segera mengeluarkannya melalui eliminasi, sehingga meningkatkan kerja dari usus supaya tidak diserap usus, supaya usus segera mengeluarkan. Kemudian yang ketiga, spesifik antidot, melawan farmakologis atau psikis pada organ target, jadi memberikan zat pelawannya. Kemudian mencegah absorpsi toksikan lebih lanjut, yaitu tadi dekontaminasi tadi, merangsang muntah, pemberian obat emetik, contohnya obat IPK, ampomorfin, kemudian pelaksanaan gastric lavage, pemberian chemical absorption atau zat untuk menyerap zat berbahaya tadi, memberikan obat chemical inactivation ataupun obat untuk menonaktifkan atau menetralnya. Purgation ini istilahnya pembilasan. Whole bowel irrigation, yaitu pemberian WBI dengan pemberian polyethylene glycol. Nah, rangsangan muntah, menstimulasi faring posterior. Nah, indikasi keracunan bahan kimia per oral. Nah, pasien menelan bahan korosif seperti asam kuat, alkali, drain cleaner, contoh cairan pembersih, perforasi lambung, nekrosis esophagus, pasien koma atau pingsan, aspirasi pada lambung, pasien menelan CNS stimulan, presipitat, contohnya convulsion ataupun cairan ataupun obat-obat yang dapat menyebabkan keracunan, pasien menelan petroleum distilat, kerosin, contohnya bahan bakar. Nah, ataupun teraspirasi cairan pada saluran nafas. Untuk penanganannya ini, maka apabila ada korban tidak sadar, maka tidak disarankan atau tidak diperkenankan untuk melakukan upaya meningkatkan emesis atau menyebabkan muntah, ya. Karena apa? Apabila korbannya muntah saat diberikan rangsangan pemberian obat-obat yang muntah, maka akan menjadikan kegawatan yang lain, yaitu apa? Aspirasi pada saluran nafas. Nah, ini obat emetik IPK bekerja sebagai emetik karena menyebabkan efek iritasi pada enteric tract atau traktus atau saluran cerna, berefek pada chemoreceptor trigger zone CTZ pada area postrema medula. Jadi dia merangsang pada medula spinalis untuk meningkatkan efek muntah. Indikasi pada pasien sadar menelan racun. Sirup IPK bisa diberikan tanpa resep, onset 15-30 menit setelah kejadian. Dosis anak
6 bulan sampai 12 bulan 15 ml, dosis anak lebih dari 12 tahun sampai dewasa 30 ml. Emesis tidak boleh diberikan dalam kondisi lambung kosong, jadi harus dikasih minum air terlebih dahulu sebelum pemberian obat ini. Karena apa? Kalau langsung diberikan obat, pasien saat muntah yang keluar adalah cairan lambung dan itu berbahaya. Pemberian obat emetik selanjutnya adalah apomorfin, menstimulasi CTC tadi dan memberikan efek emetik. Pemberian parenteral pada contoh sebutan bisa atau diberikan pada pasien yang tidak sadar. Nah, pemberian obat emetik yang khusus pada pasien tidak sadar pun juga harus berhati-hati, yang kooperatif, sehingga pasien diposisikan dengan benar, menginduksikan muntah setelah 3-5 menit pemberian obat apomorfin ini. Gastrik lavas yaitu kita melakukan kubah lambung, melakukan naso gastrik, memasukkan gas jadi pada pasien yang mengalami kondisinya sadar, mengalirkan air hangat atau susu, cairan normal salin atau setengah NS pada lewat NGT, membuang racun yang belum terserap. Pada pasien sadar, menelan bahan berbahaya dalam waktu kurang dari 60 menit dengan asumsi waktu ini adalah cairan ataupun benda yang beracun belum sampai terserap ke dalam tubuh dalam waktu kurang dari 60 menit, sehingga asumsinya zat masih berada di dalam saluran cerna, sehingga bisa tujuannya adalah dilakukan pengeluaran melalui muntah. Kontraindikasi tidak boleh diberikan rutin dalam manajemen pasien racun. Nah, ini karena efek sampingnya adalah pengosongan lambung dan berbahaya, peningkatan lambung dan otomatis dapat mengganggu. Resikonya adalah keracunannya lebih berbahaya nanti. Chemical absorption yaitu obat atau zat atau cair benda yang digunakan untuk menurunkan penyerapan, yaitu active charcoal drug. Jadi istilahnya artinya obat yang mengandung charcoal itu arang aktif, yaitu arang aktif, menyerap bahan kimia atau obat racun, mencegah absorpsi lebih lanjut dan toksisitas bahan kimia yang bisa diserap. Jadi arang ini akan menyerap zat berbahaya atau zat yang dapat meracuni tubuh. Contoh saat seseorang mengalami keracunan teofilin, fenobarbital, karbamazepin, dapson, kuanin. Nah, ini beberapa obat yang dapat diserap oleh ACD. Penggunaan bersama dengan IPK atau antidot tertentu, ACD dapat menyerap IPK atau antidotnya, sehingga perlu waspada, sehingga tidak diperkenankan digunakan bersama-sama untuk obat emetik. IPK atau antidot. ACD di usus menghambat enterohepatic cycle toksikan, yaitu menurunkan penyerapan. Tricyclic antidepresan dan glutamate mempercepat ekskresinya, sehingga apabila penggunaan ACD ini otomatis penyerapan akan diturunkan. Nah, ini dosisnya 1 gram per kilogram berat badan kali 10 senyawa yang tertelan. Nah, sehingga harus bisa memprediksi kira-kira berapa banyak zat yang tertelan oleh korban atau pasien. Bisa diulangi 0,5 sampai 1 gram selama 2-6 jam sekali. Caranya campur dengan 4-6 bagian air diminumkan, campur dengan katartika, jangan diulang. Nah, katarsisnya nanti ada sendiri. Bila muntah atau ulangi dosis kecil, sering atau dengan nasogastrik bisa diberikan kemudian bisa diantimuntahkan, ditambahkan antimuntah apabila sudah kondisinya sudah membaik. Diulang bila obat dengan distribusi dan ikatan protein plasma kecil, sekresi lewat liver dan usus, aktif mengalami resirkulasi. Nah, ini pengulangan apabila ada hasil pemeriksaannya ternyata ada hasil sekresi lewat hepar ataupun usus, ternyata positif ditemukan zat arang ini dan juga hasil reabsorpsinya. Nah, ini contoh obat-obat ACD
merek dagangnya. Nah, ini cara penggunaannya. ACD-nya kocok dulu, campur dengan cairan, pasien disuruh untuk minum. Jadi ini hanya khusus buat pasien yang masih sadar. Kemudian yang selanjutnya adalah cairan untuk menonaktifkan, butuh waktu lama dibandingkan dengan ACD atau gastrik lavas. Pemberian bahan kimia bertujuan mengubah unsur kimia racun menjadi kurang toksis atau menghambat. Jadi kita melakukan sebuah upaya istilahnya pencampuran zat bahan kimia. Jadi suatu zat apabila dicampur maka fungsi zatnya akan berubah atau zat aktifnya akan berubah. Contoh saat keracunan formaldehid atau istilah awamnya zat pengawet formalin. Nah, kita bisa berikan amonia sehingga akan terbentuk suatu ikatan heksametil metilen tetramin. Nah, sodium formaldehyde sulfat bisa mengubah ion merkuri menjadi metalik merkuri. Nah, ini contoh keracunan merkuri. Sodium bikarbonat mengubah ion ferus menjadi ferus karbonat. Jadi kita saat terjadi keracunan besi, kita bisa berikan sodium bikarbonat. Purgation atau pembilasan tadi, pemberian katartik. Nah, ini dia. Pemberian katartik di sini meminimalisir absorpsi dan mempercepat lewatnya toksin melalui gastrointestinal. Nah, indikasi menelan enteric coated tablet, menelan suatu jadi seperti kapsul seperti itu, sehingga waktu untuk penyerapannya cukup lama. Waktu setelah penelanan bahan toksis diberikan 1 jam, lebih dari 1 jam. Tujuannya kalau zat cair kita tidak sarankan pemberian ini. Ya, karena ini prosesnya agak sedikit lama, sehingga adalah zat yang masih penyerapan waktunya membutuhkan waktu, ya, tidak otomatis langsung dapat menyebabkan toksisitas. Nah, ini contoh pemberiannya: sorbital magnesium sitrat, magnesium sulfat, dan natrium sulfat sesuai dengan dosisnya masing-masing. Kemudian WBI wall bolus irrigation dengan polyethylene glycol. Teknik ini memicu defekasi dan mengeliminasi seluruh isi usus. Dipakai pada kasus beracun akut dan tablet sustained release atau tablet enteric coated. Nah, ini juga hampir sama seperti kasus pemberian purgation